Ya. Nah, menurut Bung sendiri apa nih yang melatar belakangi keputusan John Herdman memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia? Yang pertama, kalau latar belakangnya kita tahu John Herdman kan sempat berjanji itu di awal konferensi persnya dia bakal mencari pemain terbaik dari 5 kasta teratas Eropa, salah satunya di Liga Inggris. Dan di Liga Inggris ada satu pemain yang nggak harus dinaturalisasi lagi, udah siap buat gabung ke timnas, yaitu si Elkan Bagot. Nah, mungkin latar belakangnya dia mau menunjukkan bahwa saya bisa nempati janji saya kok, akhirnya saya bisa membawa Elkan Bagot yang di pelatih sebelumnya itu susah didatangkan. Jadi mungkin sebagai ajang menepati janji dia aja sama Jerman. Kalau misalkan dilihat dari kebutuhannya juga, lini belakang timnas ini kan karena Mats Hilgers belum bisa dipanggil, masih cedera, ya ketambahan Elkan Bagot bisa jadi salah satu amunisi penting buat lini belakang timnas Indonesia. Berarti pemanggilan ini menandakan hubungan Bagot dengan timnas Indonesia setelah sempat absen cukup lama ini kembali normal begitu ya, bisa dibilang? Ya, bisa dibilang kembali normal. Sebenarnya juga nggak ada hubungan yang retak ya antara Elkan Bagot dan timnas Indonesia. Si Exco PSSI Pak Arya sendiri kan juga bilang keputusan Elkan Bagot tidak gabung ke timnas itu kan murni karena dia ingin lebih fokus dulu ke klub, karena dia kan masih mencari stabilitas permainan dia di klubnya. Betul, jadi karena banyak rumor-rumor yang beredar ya, kan antara pelatih dan pemainnya ya. Iya lah, sempat dikabarkan crash atau tidak sejalan. Tapi mungkin setelah hadirnya John Herdman kan asli dari Inggris. Jadi dia ngerti lah bagaimana cara menahan emosi atau menahan ego pemain asal Inggris. Kan Elkan Bagot walaupun punya darah Indonesia kan dia lama di Inggris. Jadi si John Herdman paham lah bagaimana mengatasi akamsi Inggris kayak Oke. Nah, menurut Bung Subhan nih dengan kembalinya Elkan Bagot, bagaimana potensi persaingan di posisi bek tengah timnas Indonesia? Jujur kalau misalkan kita lihat squad sekarang, ini tergantung persepsi dari John Herdman mau pakai yang mana ya. Kalau misalkan si John Herdman ini mau menggunakan lini belakang yang sudah punya chemistry, jelas trio Justin Hubner, Rizky Ridho, sama si JIZ pilihan utama. Tapi kalau misalkan dia mau mencoba eksperimen baru, JIZ harus ditandemkan dengan Elkan Bagot dan si Justin Hubner. Karena Justin Hubner nggak mungkin, atau mungkin Justin Hubner bisa digeser. Kan dia selama di Fortuna Sittard banyak main melebar sebagai back sayap. Jadi bisa saja nanti trionya si JIZ, Elkan Bagot sama Rizky Ridho, si Justin Hubner melebar ke sisi sebelah kiri gitu. Nah, menurut Bung Subhan bagaimana dampak kembalinya Bagot terhadap kedalaman skuad Garuda menjelang FIFA Series ini? Jelas ketambahan Elkan Bagot itu kabar baik ya buat timnas Indonesia ya, karena ini kan FIFA Series sebentar lagi akan datang, dan itu juga tensi permainan di FIFA Series nggak mungkin kecil, pasti tinggi. Karena ketambahan Elkan Bagot ini bisa jadi penutup kalau misalkan amit-amit ya saat main ada yang cedera. Kita kan nggak punya FIFA Series kan nggak cuma satu, setelah lawan Saint Kitts kita ada satu lagi pertandingan. Ya, nah kalau misalkan ketambahan Elkan Bagot, otomatis kalau misalkan ada satu pemain yang cedera, kita masih ada amunisi tambahan. Iya.